Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan mata pelajaran PAI. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Oke, kita simak baik-baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar bab 7, yaitu mengenai mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Nah, seperti apa penjelasan materi ini? Mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan infografis berikut. Pada bab ini, kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Kemudian, kita juga akan mempelajari bagaimana hubungan iman kepada malaikat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan bagaimana iman kepada malaikat itu bisa mempengaruhi karakter positif kita dalam menjalani kehidupan. Nah, siapa yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua macam makhluk di dunia ini? Yang pertama adalah makhluk yang bisa dilihat. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah makhluk yang tidak dapat dilihat. Contohnya seperti malaikat, jin, dan juga setan. Nah, kalian tahu tidak, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Lalu, apakah arti iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya dan malaikat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian perhatikan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 berikut ini. Nah, pada ayat di atas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dalam menjalankan tugas. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan baik di langit maupun di bumi. Dia yang menciptakan, mengatur, dan menguasai makhluknya. Tadi kalian sudah mempelajari mengenai pengertian dari iman kepada malaikat. Kemudian kita akan membahas mengenai sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Yang kedua, sesuai kehendak Allah, malaikat dapat berubah wujud. Dan yang ketiga, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Dan yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin. Jadi, malaikat itu bukan laki-laki dan juga bukan seorang perempuan. Sifat dan perilaku malaikat berikutnya adalah tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah. Dan mereka senang terhadap majelis zikir, juga mereka selalu mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Tahukah kalian apa perbedaan malaikat dengan jin dan manusia? Tentu saja dilihat dari sifatnya, sifat-sifat jin antara lain diciptakan dari nyala api, sama-sama makhluk gaib. Tapi bedanya, jin itu ada yang patuh dan durhaka. Kemudian, jin memiliki nafsu, dan seperti manusia, mereka makan dan minum. Sementara sifat manusia yaitu pertama berasal dari tanah, yang kedua makhluk kasat mata,
Seperti jin, ada yang taat dan ada juga yang durhaka. Yang ketiga, memiliki potensi biologis seperti makan dan minum. Kemudian juga potensi berpikir yang dapat berubah dan memiliki hawa nafsu. Adakah yang tahu tugas dari malaikat? Secara umum, tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Kemudian, tugas yang selanjutnya adalah meneguhkan hati para hamba-hamba Allah yang tulus dan menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir dan mendorong manusia untuk berbuat baik. Nah, anak-anak, tahukah kalian malaikat yang wajib kita ketahui itu berjumlah 10 dan mereka semua memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas sebagai pengatur kesejahteraan seluruh makhluk di muka bumi. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala sebagai tanda hari kiamat dan sebagai tanda dibangkitkannya makhluk hidup. Yang keempat, malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Selanjutnya, ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas bertanya kepada orang yang berada dalam kubur. Dan juga ada malaikat Raqib yang mencatat pekerjaan baik dan malaikat Atid yang mencatat pekerjaan buruk manusia. Tidak ada satupun pekerjaan manusia yang terlewat dalam catatan malaikat Raqib dan juga Atid. Dan yang selanjutnya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, dan yang terakhir malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Kemudian, tahukah kalian hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari? Tentu ada hubungannya. Mari kita bahas sama-sama. Nah, ketika kalian sedang sendirian, pernahkah kalian berpikir, apakah benar-benar kalian sendirian? Apakah benar-benar tidak ada yang mengawasi dan melihat kalian? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersamanya dan dua malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita. Malaikat apa coba? Tentu malaikat Raqib dan Atid. Nah, dalam pengawasan dua malaikat ini, seluruh gerak-gerik kita terawasi dan tercatat sangat rapi dalam buku amal kita. Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat itu bukan sekedar percaya ada malaikat atau hanya meyakini bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan tadi mengenai iman kepada malaikat? Sudahkah kalian paham? Kalau sudah, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Nah, sekian pembelajaran mengenai iman kepada malaikat hari ini.
Ingat bahwa kita selalu diawasi, maka selalu berhati-hatilah dalam berperilaku ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.